Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Tentunya bersama Pak Gofar, Bu Nida, dan Bu Saroh. Kayaknya ada yang kurang enak ini ya kalau hitam putih seperti ini. Kita rubah dulu. Baik, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, 1. Siswa mengetahui upaya pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keragaman agama dan tempat ibadah. Selanjutnya, Pak Gofar akan menjelaskan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Anak-anak, populasi atau jumlah hewan dan tumbuhan semakin langka. Adapun kelangkaan tersebut ada penyebab-penyebabnya. Berikut adalah penyebab langkahnya hewan. Yang pertama, hewan sering diburu untuk dijual, dijadikan peliharaan, dijadikan pajangan, dan juga dijadikan obat. Yang kedua, hewan butuh waktu yang cukup lama untuk berkembang biak. Yang ketiga, habitatnya rusak. Yang keempat, hewan tidak dapat bertahan atau beradaptasi dengan perubahan alam. Selanjutnya adalah penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Yang kedua, tumbuhan sulit berkembang biak. Yang ketiga, tumbuhan terkena hama. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan supaya makhluk hidup hewan dan tumbuhan terjaga kelestariannya yaitu yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan liar dan penebangan pohon di hutan. Dengan adanya hukum, diharapkan masyarakat dapat berhati-hati dalam menebang pohon di hutan dan perburuan liar. Dan yang kedua, dengan adanya hukum diharapkan dapat memberi sanksi atau hukuman kepada mereka yang telah melakukan perburuan liar dan penebangan pohon di hutan supaya jera dan dapat melakukan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Upaya yang kedua yaitu melakukan penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran berfungsi untuk mengembangbiakkan hewan dan mengobati hewan yang luka sebagai upaya pelestarian hewan-hewan langka. Sedangkan pembudidayaan berfungsi untuk melestarikan tumbuhan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka dengan cara penanaman benih dan kultur jaringan. Yang keempat yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu pelestarian secara in situ? Yaitu pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya seperti di cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti yang dilakukan di kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Selanjutnya, kita akan belajar keragaman agama dan tempat ibadah. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Islam, tempat beribadahnya masjid. Kristen, tempat ibadahnya gereja. Hindu, tempat ibadahnya pura. Buddha, tempat ibadahnya wihara. Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan nyaman. Beberapa perilaku untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama agar tetap terjaga diantaranya 1. Menghormati teman yang beribadah. 2. Bermain bersama. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Agar anak-anak lebih memahami materi pada hari ini, anak-anak bisa berlatih di buku Bu Pena halaman 60. Ayo berlatih.
Silakan dikerjakan dengan teliti, tetap semangat belajar. Bu Nida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.